Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Ibu. Kurang semangat nih. Sekali lagi ya. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Oke, Ibu. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita mulai membaca doa dulu ya, yang dipimpin oleh Rizka. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Amin. Oke. Ibu akan mengabsen daftar kehadiran kalian ya. Ainun, Saya, Bu. Winda, hadir. Dia hadir. Rizka Hadir. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, lebih semangatnya lagi kita ada ice breaking ya. Lihat, coba hadap kanan. Ainun hadap kanan, Winda hadap kanan. Tangannya di atas, nah di tangan punggungnya. Kalau ibu bilang tangannya dikepal, berarti itu namanya semut berjalan. Ya, Bu. Kalau tangannya kayak gini, gajah Berjalan, Bu. berjalan. Oke. Semut. Pijit. Gajah. Semut. Gajah. Semut. Gajah. Semut. Oke. Balik lagi. Gantian. Semut. Gajah. Semut. Gajah. Oke. Tepuk tangan untuk kita semua. Sebelum kita mulai materi hari ini, Ibu akan mereview tentang materi minggu lalu ya. Ada yang ingat nggak materi minggu lalu? Dia? Enggak, Bu. Rizka? Ya, Bu, apalagi saya. Enggak, Bu, saya nggak belajar. Kenapa kamu nggak belajar? Tadi tidur, Bu, habis pulang. Winda, Bu. Winda kan pintar, Bu, di kelas kita, Bu. Coba Winda. Apa tuh protista itu? Oke, dengerin ya. Winda akan menjawab protista itu apa. Coba Winda, protista itu apa? Protista itu merupakan organisme eukariotik, artinya selnya mempunyai membran inti, Ibu. Membran inti, bagus. Nah, Ibu sangat berharap nih sama kalian, Rizka, Dia, Ainun, dan Winda. Walaupun Winda sudah bagus, tapi Winda tuh mesti kan untuk mengulang lagi materinya. Nah, Rizka, kalau bisa, kalau pulang sekolah itu nggak apa-apa, langsung kayak mandi, makan. Tapi nanti pas setelah ada waktu luang, kalian semua ini membahas kembali, mengulas materi yang sudah dipelajari kita di sekolah. Jadi supaya ilmunya itu menyerap di otak kita. Ya Dia, jangan kamu ngangguk-ngangguk saja ya. Ya, Bu. Ya Inun. Iya, Bu. Jadi materi protista dengan materi selanjutnya itu berkaitan. Kenapa saling berkaitan? Karena bagi materi ini sangatlah dibutuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ada yang tahu nggak materi ini kita akan membahas tentang apa? Jamur. Nah, jamur, betul. Materi hari ini kita akan membahas tentang Jamur. Judulnya nggak nyatra ya? Ini nggak ada yang tiket ya? Enggak ada. Tujuan pembelajaran hari ini, peserta didik dapat menyebutkan ciri-ciri umum pada fungi. Fungi ini nama lain dari jamur ya? Oh, Bu. Itu nama lainnya, Ibu. Nama Latin lebih tepatnya. 2. Peserta didik dapat mengaitkan ciri-ciri umum jamur dengan peristiwa di kesehariannya. 3. Peserta didik dapat mengidentifikasi sebuah masalah pada suatu peristiwa terkait pada jamur. Oke. Jadi tujuan pembelajaran hari ini ada 3 ya. Iya, Bu. Ibu harap kalian dapat memahami materi hari ini. Nah, Ibu ada sebuah video yang sangat fenomenal banget dan spektakuler. Kira-kira apa tuh? Tentang apa, Bu? Tentang jamur dong dia. Ini Ibu akan menayangkan tentang video peranan jamur pada kehidupan sehari-hari ya. Dengarkan ya.
Menurut kalian jamur itu di pikiran kalian tuh jamur itu seperti apa sih? Jamur pada masakan ibu kita, Bu. Kamu lapar ya, Rizka ya? Betul sekali. Jamur itu emang ada di masakan. Nah, dia jamur itu apa? Jamur crispy, Bu. Betul. Ada Jamur makanan. crispy itu merupakan macam-macam jamur ya. Atau fungi adalah tumbuhan yang tidak mempunyai klorofil. Nah, klorofil ini merupakan tidak mempunyai warna pigmen. Lihat coba daun sebelah sana. Itu daun itu warnanya apa sih? Hijau. Nah, kalau jamur itu warnanya apa? Ada yang putih, Bu, ada yang hitam kalau di pohonan, bahkan ada yang kayak burik, Bu. Kan tadi Ibu bilang ya, kalau jamur itu tidak mempunyai klorofil. Klorofil ini menghasilkan warna apa ya? Hijau. Nah, warna hijau tepat sekali, karena kalau tumbuhan ini menghasilkan dominan yang klorofil warna hijau kan, sedangkan jamur ini sedikit itu warna klorofilnya. Jamur ini hidupnya berheterotop. Nah, heterotop itu seperti apa? Heterotop itu seperti apa, Rizka? Seperti parasit, Bu. Nah, Jadi dia hidup di mana aja bisa, Mm-mm. termasuk ke pohonan. Heterotop itu merupakan kemampuan yang bertahan hidup di sel inangnya yang lain ya. Ini Ibu ada slide PPT-nya. Ada materi tentang jamur. Terus ada apa itu jamur, tadi Ibu sudah jelaskan kan ya. Ini ada ciri-cirinya terkait jamur. Tidak memiliki klorofil, bersifat heterotop yang tadi Ibu sudah jelasin kepada kalian ya. Nah, tadi kalian udah pada ngeliat video peranan pada jamur kan ya? Udah, Bu. Udah, Ibu. Betul sekali. Ibu akan membawa suatu buat kalian nih. Surprise banget buat kalian. Biar mengingat tentang pelajaran hari ini. Nah, jadi jamur itu kan tadi kita bisa lihat ya, ada peranan negatif dan peranan positif. Peranan negatif itu apa saja yang pada jamur itu apa saja? Ayo, coba dia apa? Ada di nasi, Bu. Rizka? Paru pada tubuh. Betul, itu yang negatif ya. Nah, yang peranan pada positifnya apa saja? Ayo, Inun, Tempe, Bu. Winda? Pada roti. Itu negatif, Winda. Winda tadi kenapa nggak konsen sekali ya? Galau kali, Bu. Kenapa Winda hari ini galau? Nah, baik, biar Winda nggak galau ya. Winda nggak galau, kita kasih roti ke Winda ya. Setuju nggak nih? Setuju, Bu. Oke. Jadi nih, Ibu bawa roti sengaja dari rumah. Ternyata roti sama materi ini berkaitan banget. Jadi tuh Ibu sore-sore ada tukang roti lewat. Nah, Ibu, bang beli roti bang gitu kan. Ibu sambil minum teh gitu, kayak duduk santai gitu sambil ngedrakor. Nah, habis itu rotinya Ibu ambil yang satu setengah, Ibu potek ini kan. Yang satunya lagi Ibu masukin ke lemari yang kedap udara. Kalian tahu kan lemari kedap udara itu seperti apa? Yang tertutup. Yang satu Ibu masukin ke kulkas. Itu kan kulkas itu kayak dingin gitu kan. Nah, Ibu kan pas malam itu lapar ya. Ibu buka lemari yang satu tuh yang ada rotinya, roti yang ini nih. Ternyata pas Ibu buka berjamur. Kaget dong Ibu, kok bisa berjamur ya? Terus yang satu lagi kan Ibu taruh kulkas tuh yang tadi ya. Ternyata nggak berjamur. Nah, kira-kira kalian tuh tahu nggak sih jamur ini kok bisa muncul padahal itu kan di ruang kedap udara tanpa dibuka-buka, tanpa ada celah udara sama sekali. Kok bisa? Kenapa nggak berjamur ditaruh kulkas? Nggak tahu, Bu. Kalau yang ini kok berjamur? Emang jamur bisa datang sendirinya gitu? Ada kakinya gitu? Ada yang undang? Nggak ada. Lembab kali, Bu. Jadi makanya jadi buluk rotinya. Faktor terjadinya pada jamur roti ya. Dari tadi apa? Daerah lembab ya. Iya. Kalau dia kira-kira kenapa sih roti yang ini kok nggak berjamur? Nggak adanya udara kali, Bu. Kan ditaruh di kulkas dia. Oh iya, lupa. Mungkin dia kekerasan kali, Bu. Akan kembali kepada kalian. Jika kita memakan roti yang sudah berjamur, kira-kira apa sih yang terjadi pada tubuh kita? Bagi tubuh kita tuh seperti apa? Diare, Bu. Diare. Coba yang tahu lagi. Muntah-muntah, bisa jadi. Kepalanya pusing, Bu. Betul. Tidak? Sakit perut. Nah, kalian belum mengetahui tentang penyebab
terjadinya berjamur dan tidak berjamur ya? Iya, Bu. Oke. Ibu akan membagi kalian dua kelompok ya. Satu kelompok ini terdiri dari dua Orang. Rizka sama siapa maunya? Saya maunya sama ini jadi Bu, dia Bu Sama sama dia. saya. Dia mau nggak sama Rizka? Mau, Bu. Sama siapa aja saya mah. Inun mau nggak sama Winda? Mau Bu. Winda, Mau banget, Bu. Ibu membagikan kelompok kepada kalian. Ibu memberikan soal tentang jamur pada roti. Kalian jawab, kenapa sih jamur ini? Roti ini bisa berjamur. Mengapa penyebabnya? Apa sih nama jamur pada roti ini? Kalian diskusikan kelompok. Nanti setelah kalian mendiskusikan kelompok ini, kalian akan mempresentasikan secara klasikal. Oke? Oke Bu. Satu, ini penyebab jamur. Ini kelompok 2. Ya Bu. Boleh kok, kalian boleh buka buku atau buka internet ya Rizka. Dia, kamu buka internet bukan buka TikTok ya dia. Oh, boleh, Bu. Nggak boleh ya. Udah pada selesai belum nih? Udah Bu. Udah nih Bu. Oke, kalau udah pada selesai, boleh dong Ibu kepo-kepo dikit nih ya. Boleh, Bu. Boleh nih? Boleh. Kepo-kepo Ibu dikit. nggak boleh terlalu kepo tau Bu. Kenapa nggak boleh kepo Ibu? Ya kita kan urusan kita sendiri Bu. Kita Nggak boleh belajar gitu apa kan, kita gitu. belajar, Iya, berdiskusi. Kita tuh harus bertukar pikiran. Iya Bu. Nah, setelah kalian udah minta jawabannya, oke, mau siapa duluan nih yang mau presentasi terkait soal ini? Yang udah siap siapa kelompoknya? Ayo tunjuk tangan. Nggak tahu, Bu, siapa duluan? Siapa ya? Siapa ya? Siapa Winda nih? dulu, Winda dulu. Winda mau Winda? Boleh, boleh, boleh. Oke, Winda. Tepuk tangannya dong buat Winda. Oke, Winda akan membacakan hasil diskusi kelompok berapa, Inun? Kelompok 1. Oke, kelompok 1. Winda mulai. Dengarkan ya Rizka Inun, Iya Bu. Rizka dia. Iya, Bu. Ayo mulai di Winda. Nomor 1, sepulang sekolah Raihan membeli beberapa roti untuk stok di rumahnya. Kemudian salah satu roti tersebut ditaruh di ruang rapat udara. Roti tersebut mengalami perubahan, yaitu dipenuhi oleh jamur. Pertanyaannya, faktor apa penyebab roti berjamur? Faktor penyebab roti berjamur itu suhu, karena dapat mempengaruhi kondisi makanan. Jika makanan disimpan terlalu lama di suhu hangat dan lembab, jamur adalah organisme yang memerlukan temperatur hangat dan kelembaban tinggi untuk tumbuh. Stopolus ya? Rhizopus apa? Yuk, bantu Winda, temennya Winda. Stolonifer ya. Betul sekali. Tepuk tangan buat Inun dan Winda. Oke, gantian ya. Ibu mau tahu jawaban dari Rizka sama dia. Dari tadi kan dia serius banget nih diskusinya. Beberapa roti untuk stok di rumahnya. Kemudian salah satu roti tersebut ditaruh di ruang rapat udara, dan roti yang satunya lagi ditaruh di kulkas. Ketika Raihan mengambil roti yang rapat udara, roti tersebut mengalami perubahan, yaitu dipenuhi oleh jamur. Mengapa roti itu yang disimpan di ruang tidak kedap udara tidak mengalami jamur? Karena suhu yang tidak lembab membuat jamur tidak singgah di roti. Betul. Coba Rizka jawab nomor 2 apa? Lalu Bu. Nomor 2 yang ciri jamur pada roti. Iya. Ciri pada jamur pada roti itu jawabannya adalah hifa pendek yang bercabang-cabang. Terus sporangiefot atau hifa yang mencuat ke udara dan mengandung banyak inti sel. Yang ketiga tumbuh pada suhu 376 derajat, 37 derajat, dan sporangi membentuk di ujung sporangiofor dan berkembang biak secara aseksual atau secara seksual. Nah, betul. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Si hari ini Ibu lihat kalian tuh semangat sekali tentang mengamati jamur pada roti ini. Terus udah ada yang tahu nama jamur pada roti, menyebabkan roti itu berjamur seperti apa, mengaitkan ciri-ciri umum jamur pada roti itu seperti apa. Nah,
Nah, manfaat kita mempelajari peranan jamur ini sangat penting sekali ya untuk kehidupan kita sehari-hari, betul tidak? Betul. Jadi yang tadi dibilang sama Rizka yang jamur bisa dimasak, itu jamur yang tadi Rizka sudah ulas yang mama saya masak jamur kok bu, gitu kan. Dia bilang itu bu jamur pipsin di depan sekolah. Nah itu benar sih jamur, tapi jamur ini kita lihat dari dua peranan negatif dan satu negatif dan satu positif ya. Yang negatif itu tadi yang kita sudah bahas, yang positif benar tadi Rizka bilang apa, jamur yang dimasak sama mamahnya. Nah, jadi materi kali ini Ibu harap kalian dapat memahami betul tentang materi jamur ini gitu kan ya. Ada yang nanya nggak hari ini? Nggak ada bu. Nggak ada. Udah pada ngerti nih? Insya Oke, Allah. kalau kalian udah pada ngerti, Ibu akan mau nanya sedikit nih. Tadi nama jamur itu apa sih Winda? Ibu akan menanya nih ya, tadi kan katanya udah pada paham semuanya nih. Nah Ibu mau nanya, apa nama jamur pada roti? Namanya jamur Rhizopus stolonifer. Tadi kenapa roti itu bisa berjamur? Kenapa roti itu bisa berjamur? Karena suhu yang tidak lembab membuat jamur tidak singgah di roti. Salah dia. Apa itu tuh, Bu? jamur itu roti yang tidak berjamur. Karena kalau roti yang tidak berjamur itu dalam keadaan suhu netral, sedangkan yang berjamur ini dalam keadaan suhu yang Lembab. berarti dia Tidak berpatikan, Bu. berarti dia harus memahami tentang jamur. Berarti dia harus memahami tentang jamur lagi ya. Iya, Bu. Kalau seperti itu, sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, Ibu berpesan untuk kalian semua. Karena penting sekali kalau kita mempelajari tentang peranan jamur kehidupan sehari-hari. Berkaitan sangat sama kehidupan manusia kan, ada peranan negatif dan maupun peranan Positif. betul. Jadi jangan kayak tadi ya, yang Ibu tanya kemarin materinya ada yang tahu nggak? Ada yang bilang ada yang tahu, ada yang enggak gitu kan ya. Ibu harap setelah sudah mempelajari di sekolah, iseng-iseng atau waktu luang gimana, pelajarin lagi ya materi jamur ini, karena minggu depan kita akan membahas tentang macam-macam jamur. Oke, sekian dan terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam